Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Konsili Trent tahun 1545, Luka Parah tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan I tahun 1962, Paus Francis tahun 2013, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Ensiklikal Fratelli Tutti tahun 2020, WhatsApp Prof 95, Signs of the Times Showing the Imminent Return of Jesus. Selamat datang kembali dalam episode lain, WhatsApp Prof. Selamat siang, Walter. Hello Martin. Langsung saja, apa yang kita akan lakukan hari ini? Kita akan meringkaskan tentang tanda-tanda zaman. Apa yang telah terjadi selama tahun ini, dikaitkan dengan waktu sekarang kita sedang hidup. Dan memadatkannya ke dalam satu paket kecil, sehingga orang bisa mudah mengetahuinya. Mari kita melayangkan doa pembukaan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk segala berkat-Mu. Terangilah pikiran kami, berkati diskusi ini, juga para pemirsa dan pendengar. Dari episode ini, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Martin, kita mesti memahami, di mana posisi kita dalam aliran sejarah. Dan apabila kita tidak belajar sejarah, maka kita tidak akan memahami zaman ini. Dan kita akan kembali mengulangi sejarah. Ya, kita akan mengulangi kesalahan sejarah. Jadi kalau kita meneliti tanda-tanda akhir zaman, kita membaca dalam kitab Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi ini adalah suatu nubuatan ganda, untuk masa itu, dan untuk masa akhir dunia. Salah satu tanda. Dan apa yang akan terjadi di akhir dunia. Dan salah satu masalah adalah adanya penyesatan. Kita telah membahas mengenai kebohongan-kebohongan berkali-kali. Jelas sekali, kita mewarisi kebohongan. Dan saya kira, kita mendengar kebohongan-kebohongan setiap harinya. Dan media sangat pandai membuat propaganda berdasarkan dusta. Ini begitu merajalela, dan ini penting, karena saya pikir seluruh dunia sedang tertidur. Karena mereka semua jatuh. Sudah waktunya memadamkan televisi, dan menyalakan pemikiran kita. Jadi, jika kita melihat di sini tanda-tanda zaman, maka saya pikir, kita mesti menaruhnya ke dalam beberapa kategori. Jadi tanda-tanda zaman ada dalam beberapa kategori. Dan masing-masing kategori mesti berbuah, dan perlu mencapai titik klimaks bersamaan, sebelum gambaran nubuatan sepenuhnya dipahami. Nah, apa kategori ini? Orang-orang melihat kitab Matius 24 dan berkata, telah ada gempa bumi dari dulu. Dan wabah sampar, sudah ada sejak dulu. Bagaimana cara Anda mengetahui ini akhir zaman? Adanya hal yang semakin memuncak. Meskipun demikian, telah ada hal memuncak di waktu lampau. Jadi mesti ada hal-hal yang terjadi secara simultan. Dan hal-hal inilah yang membuat gambar nubuatan menjadi lengkap. Jadi jika kita menelitinya, mesti ada tanda-tanda lingkungan fisik dan yang mesti mencapai penerapan universal. Mesti adanya keruntuhan moral yang dikaitkan dengan nubuatan akhir zaman, dan yang bersifat universal. Jika Anda membaca di dalam Alkitab, diceritakan bagaimana keadaan dunia di hari-hari terakhir. Bagaimana anak-anak muda akan bersifat memberontak. Dan semua hal ini, adanya kekacauan dan kekerasan. Setiap angan-angan hati terus menjadi jahat. Mesti ada keruntuhan moral. Terjadi benturan antar etnis yang terjadi secara umum dan juga yang bersifat universal.
Mesti adanya gambaran nubuatan politik yang terjadi. Mesti adanya gambar nubuatan yang bersifat keagamaan, yang terjadi. Kemudian, adanya undang-undang yang dikaitkan dengan membeli dan menjual, dan penerapan tanda binatang. Dan semua hal ini, mesti diterapkan dalam waktu bersamaan. Barulah Anda mengetahui, Anda berada di akhir zaman. Dan dengan senang hati, saya mengatakan, semua hal ini memang terjadi dan marak, di zaman kita hidup sekarang ini. Sungguh pasti, semakin cepat, semakin baik. Mari sekarang kita meneliti tanda-tanda lingkungan fisik, yang mesti mencapai penerapan universal. Kita sudah membaca Matius 24 ayat 3, ketika Yesus sedang berada di Bukit Zaitun. Murid-muridnya datang kepada Yesus, dan mereka menanyakan hal-hal ini. Dan Yesus menjawab, "Waspadalah, agar jangan ada orang menyesatkan kamu. Penyesatan akan menjadi nama permainannya. Jadi Anda mesti belajar. Bagaimana cara Anda membongkar penyesatan? Dengan belajar. Inilah yang sedang terjadi sekarang ini. Tidak ada orang yang belajar. Mereka hanya menerima begitu saja, hal yang diceritakan kepada mereka. Jadi, satu-satunya cara yang benar, seperti yang dikatakan orang itu. Dalam Rulers of Evil dalam kata-kata pendahuluannya, satu-satunya orang yang mempercayai teori konspirasi, adalah mereka yang benar-benar mempelajarinya. Dan orang-orang yang banyak berteriak, adalah orang-orang yang jelas tidak berpengetahuan mengenai hal-hal ini. Mereka tidak pernah membaca hal seperti Morals and Dogmas. Mereka tidak pernah membaca tulisan-tulisan Blavatsky, Isis Unveiled atau Secret Doctrine. Mereka tidak pernah membacanya, tetapi syukur, karena saya tidak ingin menyarankan agar orang-orang mau membaca buku-buku itu. Bahkan buku-buku yang ditulis mengenai hal-hal ini, untuk mengungkapkannya, sejarah rahasia Jesuit. Saya memiliki satu rak penuh buku, yang hanya mengenai sejarah Jesuit. Masyarakat paling jahat, yang telah mencelakakan bumi ini. Dan ini bukan saya sendiri yang mengatakannya. Sejarah telah mencatatnya. Para presiden telah mengatakannya. Tulisan roh nubuat juga dengan jelas mengungkapkannya. Dan orang-orang berkata, "Wah, mengenai apa ini?" Dan ketika kita mengatakan, adanya orang-orang terkenal yang tersangkut dengan Jesuit. Mereka tidak percaya, ya, hampir tidak ada politikus, yang memiliki jabatan tinggi, yang tidak tersangkut kepada Jesuit. Dan jika dia memang tidak tersangkut dengan Jesuit, mungkin saja, dia berakhir dengan kematian. Jadi, janganlah kita terbawa oleh kelalaian banyak orang. Melainkan Anda mesti peduli, dan mesti belajar. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ketika Anda melihat, orang berkata, "Ini Yesus." Memang sudah banyak yang menyatakan diri mereka sebagai Kristus. Tetapi itu selalu menjadi suatu sekte, di suatu tempat, dan yang tersembunyi. Sedangkan sekarang, ini telah menjadi berita dunia. Maka Anda mengetahui, ini ada dalam tingkatan yang berbeda. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi, ini adalah tanda-tandanya, tetapi Anda mesti juga menambahkan tanda-tanda politik, tanda-tanda keagamaan, tanda-tanda moral, dan semua hal ini. Jadi, mari kita meneliti beberapa hal ini. Ini dari Religion News Service. Melaporkan Mesias dari kedatangan kedua kali, telah datang untuk Paskah tahun 2021. Jadi, Mesias sudah di sini. Karena Paskah tahun 2021, itu telah beberapa bulan silam. Nah, untungnya, ini hanyalah konferensi memakai Zoom. Jadi, di hari raya Minggu Palem lalu, tanggal 28 Maret tahun 2021, Mesias Yichen, Mesias dari kedatangan kedua kali, telah menjadi host dari konferensi jarak jauh. Dari kedatangan kedua kali, untuk mengumumkan bagian pertama, dari pengumuman kedatangan kedua kali, bagi milenium baru. Untuk mengungkap misteri 2000 tahun, dari Kitab Wahyu. Ini sungguh luar biasa. Di sini ada situs Israel Today, Jewish World, Rabi terkenal, nama Mesias, akan segera diungkapkan. Nah, sekarang menjadi hal publik, benar, ya. Ini menjadi kabar dunia.
Dan ini dikaitkan dengan sistem Rabi. Dan jadilah. Rabi ini mengungkapkan bahwa Allah telah siap untuk menyatakan nama Mesias. Dan dia mendesak agar kita bersiap. Dan hal menarik bagi saya, jika dia telah siap mengungkapkan namanya, maka pastilah ini orang bumi. Benar. Dan kembali, kita mesti melakukan sedikit ringkasan. Kita yang sedang berada di akhir tahun, kita mesti membuat pandangan yang meringkaskan peristiwa-peristiwa terkait. Untuk memastikan kita mengetahui posisi kita di dalam aliran waktu. Dan ini adalah yang pertama. Dalam serial kecil itu. Ini berita lainnya, dari Israel Today, Rabi Israel mengatakan, dia telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Mesias. Ini sungguh terang-terangan, benar, ya. Nah, kita tidak perlu membahasnya secara mendetail, karena kita pernah membahasnya dalam ceramah lainnya. Tetapi rabi ini dianggap salah satu rabi ternama dari 3 rabi dari komunitas Yahudi, ultra-ortodoks di Israel. Jadi ini bukan orang sembarangan. Ini adalah orang-orang terkenal yang mengatakan, Mesias sudah datang. Jadi itu merupakan tanda, benar, ya. Lalu ada berita-berita beredar tentang perang. Lalu adanya peperangan. Kita sudah banyak mengalami peperangan. Dunia, ini sudah 2 kali mengalami perang dunia. Dan jika Anda melihat konflik yang ada di Afrika, di segala tempat, maka kemungkinan terjadinya perang yang lebih besar adalah perang dengan negara China, yang tak terelakkan. Ini dari situs The Nation, tanggal 15 Juli tahun 2021. Pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari Departemen Pertahanan dan pejabat tingkat tinggi Kongres hari-hari ini, nampaknya menegaskan hal itu. Dengan alasan ini, Pentagon telah meminta dana $715 miliar dalam belanja militer untuk tahun 2022. Jadi ini dimaksudkan untuk perang intensitas tinggi melawan China, yang akan meminta banyak sekali biaya. Dan China memang baru-baru ini banyak diberitakan. Ya, dengan adanya penemuan rudal hipersonik, memang banyak perbincangan mengenai hal itu. Dan Angkatan Laut China, sekarang lebih besar daripada Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan jangan lupa, Rusia juga terlibat. Benar, Rusia sedang menyiapkan tentaranya di perbatasan Ukraina. Dan mereka sedang membahas akan adanya invasi yang mungkin terjadi. Dan apakah memang layak bagi Amerika Serikat untuk membela Ukraina, ataukah mereka mesti tidak menerima resiko dalam keterlibatan konflik itu? China sekarang telah mengirimkan pesawat-pesawat tempur ke wilayah udara Taiwan. Dan mereka memakai pesawat yang bisa mengisi bahan bakar di udara untuk pertama kali. Jadi, dalam tahap ini, suasana semakin memanas. Tetapi semua ini, barulah berita-berita akan terjadinya peperangan. Dan ini merupakan penggenapan nubuatan. Dan perang-perang ini, bukanlah perang kecil. Ini adalah mengenai konfrontasi besar memakai senjata nuklir. Amerika Serikat dan China sedang bersiap-siap untuk perang dan Australia berada di tengah-tengah ancaman. Ini berasal dari pengamat masalah internasional, Stan Grant. Dan ada perayaan besar-besaran di China, karena dalam perang Korea dulu, mereka mengatakan China adalah sebagai pemenangnya. Dan tidak ada alasan, mengapa mereka tidak akan kembali menang, ya. Baiklah, jadi ini merupakan bagian dari gambar. Lalu akan terjadi malapetaka lingkungan. Kami telah menayangkan video singkat ini sebelumnya. Tetapi mari kita melihatnya kembali. Angin siklon Chalen di Mozambik. Saudi Arabia tanggal 9 Januari tahun 2021. Turki tanggal 13 Januari tahun 2021. Jepang tanggal 19 Januari tahun 2021. Inggris tanggal 20 Januari tahun 2021. Martin, apa komentar Anda mengenai video tadi? Ini menunjukkan. Ini semakin memuncak di seluruh dunia. Ini bukan terpisah-pisah, hanya sedikit badai di sini dan di sana. Dan memang telah selalu ada badai, dan angin topan.
Seperti yang Anda sebutkan, tetapi intensitasnya semakin meningkat tajam. Adalah juga mungkin, adanya orang-orang yang berkata bahwa populasi telah pindah ke daerah berbahaya. Demikian juga media, telah semakin berbahaya. Dan sekarang kita melihat adanya peristiwa-peristiwa yang saling berdampingan. Allah telah mengatakan, bencana akan semakin meningkat. Dan memang ini diakibatkan oleh perubahan iklim. Ya, jadi mesti selalu ada alasan sekuler. Dan saya pikir, Ayub juga berpendapat, karena adanya perubahan iklim. Ketika rumah dan anak-anaknya tersapu bersih. Juga disebutkan mengenai perubahan iklim, ketika Nuh. Itu juga merupakan perubahan iklim, tingkat tinggi. Dari mana asalnya? Dan berita yang berkaitan dengan gempa bumi. Mereka mengatakan, semakin meningkatnya dalam frekuensi. Dan juga dalam intensitasnya. Di sini ada laporan, gempa bumi Haiti, 2 kali lipat lebih dahsyat dibandingkan bencana di tahun 2010, dan yang meminta lebih banyak korban dari yang sebelumnya. Ada 6 kali lipat peningkatan penderitaan orang-orang dalam keadaan seperti kelaparan, sejak dimulainya pandemi. Ini menarik. Ini berasal dari Juli tahun 2021. 11 orang kemungkinan meninggal setiap menit karena kelaparan. Sekarang melebihi korban meninggal karena COVID-19. Ini pernyataan Oxfam. Jadi virus kelaparan sedang meningkat berkali-kali. Suatu level krisis keadaan pangan yang tidak aman. Ada hal menarik, adanya kabar pekan ini, Biden akan mengadakan konferensi pers. Tentang ketahanan pangan dan garis pemasokan. Dan tentunya adanya virus ganas yang baru, yang menyebabkan sedikit keletihan. Yang menyebabkan seluruh dunia dalam keadaan shutdown. Tetapi kita akan membahas hal ini dalam pembicaraan lainnya. Jadi, hal itu juga akan menimbulkan krisis. Kita telah melihat adanya bencana di Vancouver. Dan pemerintah berkata, harap jangan menimbun bahan pangan. Garis pasokan tidak akan terganggu. Jadi semua hal ini, sangat menarik, benar. Saya merasa yakin, banyaknya orang yang menyadari bahwa garis pasokan telah terganggu. Saya pikir juga demikian. Dan Bill Gates juga mengeluarkan suatu peringatan keras untuk dunia. Sama seperti ganasnya pandemi ini, perubahan iklim malah akan lebih buruk. Bill Gates mau menggelapkan matahari. Gantinya memberi makan mulut-mulut yang kelaparan, mari kita gelapkan matahari. Dan pemerintah juga turut serta. Dan kami telah membuat sebuah serial lengkap mengenai hal ini. Jadi kita tidak perlu terlalu mendetail mengenai COP26 dan hal-hal ini. Tetapi agar menjadi jelas dan lengkap. Mari kita menyimak kembali, apa yang dikatakan oleh John Kerry. Dan dia yang diserahi tanggung jawab respon Amerika bagi perubahan iklim, benar, ya. Taruhan resiko mengenai perubahan iklim, tidaklah lebih tinggi, dari yang ada sekarang ini. Ini memang nyata, kita memakai kata eksistensial dengan mudahnya. Dan kita memiliki agenda yang lebih besar, yang ada di hadapan kita, dalam skala global. Dan Presiden Biden sangat berkomitmen, sangat memberi perhatian, seperti yang bisa Anda lihat, dengan perintah eksekutifnya. Dia juga mengetahui persetujuan Paris saja, tidaklah cukup. Hampir tidak mencapai 90%. Dari semua emisi bumi, emisi global berasal dari luar perbatasan Amerika Serikat. Kita bisa saja mengeluarkan emisi 0% besok. Dan masalahnya selesai. Itulah sebabnya, 1 pekan menjelang pekerjaannya, Presiden Biden akan menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk segera menggerakkan kita dengan jaminan bahwa suatu cita-cita dari tindakan perubahan iklim adalah bersifat global. Dalam ruang lingkup dan skalanya, sama seperti yang ada di negeri kita. Presiden telah mengumumkan akan mengadakan pertemuan puncak para pemimpin tentang perubahan iklim, kurang dari 3 bulan lagi, pada tanggal 22 April di Hari Bumi, yang akan meliputi pertemuan kembali, level para pemimpin dari forum ekonomi utama. Konvensi dari pertemuan puncak ini adalah penting untuk memastikan bahwa tahun 2021 akan sungguh-sungguh merupakan waktu pengganti bagi waktu yang terbuang selama 4 tahun terakhir.
dan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut COP26 dengan tuan rumah negara Inggris di bulan November akan dipastikan harus benar-benar berhasil. Jadi, Martin, dengan membuat hal itu menjadi perspektif, kita mengalami semua kehebohan ini di dunia. Dan kita mengetahui bahwa sesuai dengan ramalan Alkitab akan terjadinya bencana alam. Kita juga mengetahui adanya pertanyaan-pertanyaan di dalam tulisan-tulisan roh nubuat yang berkata, adanya kekuatan-kekuatan roh iblis yang bekerja di belakang layar untuk memanipulasi, dan juga kita mesti mengingat bahwa mereka memakai umat manusia untuk memanipulasi. Benar. Sebagai agen-agen iblis. Benar. Dan kita mengetahui kenyataan bahwa iklim dapat dimanipulasi. Tepat sekali, karena banyak orang yang berkata, wah, itu konspirasi. Tidak, mereka telah mengakui, para ilmuwan terkenal, di mana tahun lalu, kami telah mengeluarkan episode tentang hal ini, adanya manipulasi iklim yang sedang terjadi. Benar, dan bukan hanya manipulasi iklim, mereka bisa juga membuat gempa bumi. Ya, Tesla telah menciptakan peralatan yang bisa membuat gempa bumi. Dan peralatan itu masih ada dan bisa dilihat di negara Amerika Serikat. Mari kita melihat kenyataan yang ada. Model iklim yang mereka pakai, tepat seperti ini, yang berdasarkan model. Banyak sekali model, dan mereka meramalkan suatu peningkatan luar biasa suhu. Dan nampaknya, seolah-olah semua pemerintah menggunakan model. Semua model ini, dan ada ilmuwan yang ada dalam pembahasan kita yang terakhir, yang membahas hal ini dengan berkata, bahwa semua model-model ini, sungguh-sungguh pengetahuan isapan jempol belaka, menghisap jempol Anda. Karena yang berwarna biru di sini, yang menjadi kenyataan, dan fluktuasi yang ada di garis biru, adalah sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama berabad-abad. Jadi kembali, apakah ini realitas atau sekedar hal yang dibuat heboh? Dan ribuan ilmuwan, sesungguhnya, ribuan ilmuwan telah menandatangani dokumen. Ini bukanlah hal nyata, hanya sekedar propaganda dan hal yang dibuat heboh. Waspadalah, jika adanya orang-orang yang membawa Anda ke arah yang tidak Anda kehendaki, dengan adanya motif-motif tersembunyi. Ya. Yang hendak menyesatkan, benar. Martin, di sini ada video yang menarik, yang ditayangkan oleh Chen. Dan pendiri dari saluran cuaca yang ada. Dan sekarang dia telah meninggal dunia. Dia membuat suatu hal heboh yang menarik di televisi. Karena dia tidak lagi terlibat dalam tahap itu, dan dia sangat marah. Dan adanya hal menarik, yang dia katakan. Nah, orang-orang akan berkata, wah, itu sejarah masa lalu. Sedangkan sekarang, kita menghadapi kenyataan, suatu perubahan iklim yang nyata. Tetapi adanya ribuan ilmuwan yang akan mengeluarkan pernyataan yang berlawanan. Tetapi kita mengalami pelarangan dan penyensoran, benar, ya. Jadi, marilah kita melihat wawancara singkat ini, karena ini sangat menarik. Salah satu krisis terbesar yang kita hadapi adalah perubahan iklim dan adanya perang media tentang krisis tersebut. Orang-orang yang menolak iklim, yaitu orang-orang yang berpendapat perubahan iklim tidaklah mempengaruhi kehidupan mereka, kadangkala digambarkan di dalam media sebagai karakter Perancis, yaitu Cooks. Ini bisa saja mengagetkan Anda. Orang yang menjadi salah satu pendiri saluran cuaca, berpikir perubahan iklim hanyalah hoaks. Jadi, apa yang dilakukan saluran cuaca, dengan terbuka, mereka menyangkalnya. Dan bagi mereka yang mempercayai bahwa cuaca sedang berubah, dengan cepat, ini merupakan masalah hidup atau mati. Jadi, saya disiarkan di Chen. Hello bagi para pemirsa, saya dianggap sebagai bukan pelaku. Itu merupakan kata yang ingin melemahkan saya. Saya adalah orang yang tidak mempercayai perubahan iklim. Dan saya ingin menegaskan di sini, Tuan Kenny bukanlah seorang ilmuwan, melainkan saya. Dia menjadi CEO dari saluran cuaca sekarang. Dan saya adalah pendiri dari saluran cuaca, bukannya pendiri bersama. Saya merasa senang, karena saya sangat menyukai saluran cuaca. Tahan dulu, saya belum selesai. Dan Chen telah mengambil sikap yang sangat kuat tentang pemanasan global, dan merupakan suatu konsensus. Nah, tidak ada konsensus dalam sains. Sains bukanlah dengan mengambil suara.
Sains adalah mengenai fakta, dan jika Anda tiba kepada kenyataan yang ada, ini jelas terbukti, perubahan iklim tidaklah terjadi. Tidak ada hal berarti pemanasan global yang dibuat manusia, sekarang, yang pernah ada di masa lalu, dan tidak perlu diharap akan terjadi di masa yang akan datang. Telah banyak omong kosong ini, dan ini telah menjadi poin besar politik dari Partai Demokrat yang diterapkan dalam platform mereka. Dan sangat disesalkan ini menjadi topik politik, menggantikan topik sains. Tetapi sains adalah bidang saya. Saya kira kita tidak bisa tiba kepada kesimpulan mengenai topik ini. Saya pikir juga begitu, karena Anda tidak mengizinkan terjadi di Chen. Tetapi saya senang, karena kita mengudara dan bisa berbincang dengan para pemirsa Anda. Hello, semuanya. Tidak ada yang namanya pemanasan global. Saya bertanya-tanya ketika pemerintah, NASA, dan lembaga-lembaga lainnya, yang berkata, 97% ilmuwan iklim setuju. Apakah menurut Anda, ini dibuat-buat? Yang tidak saya pahami adalah, bagaimana Anda bisa menerangkannya? Wah, itu hanya angka manipulasi. Coba saya jelaskan. Pemerintah mengucurkan dana 2,5 miliar dolar secara langsung untuk penelitian iklim, setiap tahunnya. Dana ini hanya diberikan kepada para ilmuwan, yang menghasilkan laporan ilmiah yang mendukung hipotesis pemanasan global. Secara tepat dari Partai Demokrat. Jadi, mereka tidak ada pilihan. Jika mau mendapat uang mereka, para ilmuwan itu mesti mendukung posisi mereka. Karena itu, 97% dari laporan ilmiah yang diterbitkan mendukung pemanasan global. Mengapa? Karena merekalah yang dibayar oleh pemerintah dengan uang itu. Ini begitu sederhana, tetapi ini tidaklah berarti itu benar. Ini tidaklah membuatnya benar. Ini membuatnya uang bisa beredar. Saya bukanlah ilmuwan. Saya tidak bisa menyatakan hal ini sebagai kenyataan. Itulah kenyataannya. Saya hanya mengatakan, mayoritas besar harap jangan mundur dari hal ini. Izinkan dua belah pihak ini bisa mengudara. Ada 31.000 ilmuwan yang sudah menandatangani petisi, yang mengatakan, ini tidaklah sah, dan bahwa posisi saya benar. Dan kami masih berjuang, dan kami akan berhasil nantinya, meskipun belum tentu di masa hidup saya. Martin, apakah kita mesti menambahi hal itu? Saya pikir tidak perlu. Anda pikir, tidak perlu? Tidak. Dia hanya salah satu dari mereka. Masih banyak yang lainnya. Dan ada yang sangat bersifat humor. Khususnya ketika mereka merekrut Al Gore dalam gugus tugas. Mencoba berusaha sekuat tenaga, mengedepankan poin mereka. Jadi, kita bisa terus berputar-putar. Ada dua sisi dalam kisah ini. Dan ketika satu sisi selalu menekan, dan membawakan pengecekan fakta. Dan mengatakan mereka adalah orang-orang tidak waras. Berapa banyak yang tadi dia sebutkan? 31.000 ilmuwan. Wah, ini sungguh luar biasa. Memang tidak semua dari mereka adalah ahli-ahli iklim. Tetapi banyak dari mereka yang menyandang gelar PhD. Kita ambil saja setengahnya, 15.000 ilmuwan. Itu sudah merupakan jumlah sangat banyak. Dan terus terang saja, 97% yang setuju dengan hal itu, seperti yang tadi disebutkan, bukanlah yang berjumlah 15.000. Bukan. Dan komentar lainnya yang saya sampaikan, ini kembali kepada logika. Saya pikir banyaknya logika yang tidak ada, ketika Anda membahas topik ini. Ini hanyalah mengenai emosi. Dan yang membawakan suatu agenda tertentu ke dalamnya. Kita pernah membahas agenda itu dalam pembahasan kita di masa lalu. Kita sekarang, hanya melihat tanda-tandanya. Ini adalah sebuah artikel yang menarik. Ini dari situs Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Ini adalah situs berita ilmiah Jerman. Suatu penemuan yang tidak lazim. Dan ini tanggal 11 November tahun 2021. Untuk pertama kali, pengadilan mendapati bahwa turbin angin merusak kesehatan Anda. Untuk pertama kali, adanya catatan apa yang disebut sebagai penyakit sindrome turbin angin, yang signifikan. Yaitu akibat merusak dari suara frekuensi rendah yang dikeluarkan oleh turbin angin dan suara infra bagi kesehatan. Keputusan pengadilan naik banding, bisa menyebabkan akibat lanjut yang lebih jauh bagi perkembangan tenaga angin di Jerman dan di Eropa. Ini berarti, ketika Anda melakukan sesuatu, bisa menimbulkan masalah. Jika ada kabel listrik di atas kepala Anda dinasehatkan untuk tidak tinggal di bawahnya, karena ada resiko besar terkena penyakit kanker. Anda tidak bisa menutup segala sesuatu begitu saja. Dan menggantikan segala sesuatu dengan hal lainnya, begitu saja. Sebagai contoh ketika bertahun-tahun silam, ada masalah lapisan ozon. Lalu mereka melenyapkan segala macam CFC, jika saya tidak salah. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi masalah yang berkaitan dengan lapisan ozon. Tetapi hal ini menimbulkan masalah yang lainnya.
Di bagian bawah lapisan ozon, terjadi masalah, di mana mereka mesti mengatasinya. Jadi, ini senantiasa hanya memindahkan masalah. Sama seperti ketika Anda terkena penyakit, dan mencoba mengatasinya dengan obat-obatan. Anda hanya menciptakan penyakit di tempat lain. Benar. Jadi masalah ini akan terus berlangsung. Dan apapun agenda yang Anda buat, Anda bisa memasukkannya ke dalam narasi, benar. Dari situs The Spectator, apakah Anda siap untuk lockdown iklim? Jadi, sekarang kita sudah tiba di suatu tingkatan. Adanya kemungkinan lockdown iklim, telah dikemukakan oleh para pemikir besar kita. Saya telah menjadi agak alergi, kepada para pemikir besar ini. Apakah Anda juga demikian? Ya. Di bawah lockdown iklim, pemerintah akan membatasi pemakaian kendaraan pribadi, melarang konsumsi daging merah, dan mengenakan penerapan penghematan energi secara ekstrim. Dan perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil harus menghentikan pengeboran. Untuk menghindari skenario semacam itu, kita mesti membongkar total struktur ekonomi kita. Dan melakukan paham kapitalisme secara berbeda. Ini kedengarannya sama seperti Vatikan. Jadi, Bill Gates, seperti yang sudah pernah kita katakan, akan mencoba menyemburkan debu ke atmosfer. Sehingga bisa memblok matahari. Tahukah dia apa yang bisa menjadi akibatnya, di tempat lain? Apakah telah ada studi akibat-akibat lingkungan, mengenai hal itu? Apakah sains telah keluar? Ataukah sains, yang hanya berpihak di salah sisi, seperti yang ada sekarang? Saya yakin, ini hal yang mengerikan yang akan berdampak luas. Dan sekarang mereka menginginkan aktivis lingkungan, mendorong keharusan pendidikan perubahan iklim di seluruh dunia, sebagai bagian dari persetujuan Paris. Nah, ada banyak hal yang mereka inginkan dalam merubah pendidikan. Pendidikan seks sedang berubah di dunia. Dan orang tua tidak berhak mengatakan apapun kepada anak-anaknya. Tetapi itu merupakan topik moral, yang nanti akan kita bahas. Sekarang sudah ada aktivis lingkungan. Ingin memberikan pengajaran mengenai lingkungan. Nah, bagaimana dengan 31.000 ilmuwan? Apakah mereka akan bisa mendapat pekerjaan? Yang seperti itu, saya pikir tidak. Saya juga berpikir begitu. Ini hanya untuk orang-orang lainnya. Jadi, jelaslah, apa yang sudah ada dulu, harus dihilangkan. Ekonomi secara keseluruhan, mesti ditata ulang. Dan ketika ini ditata ulang, uangnya akan diterima oleh pihak-pihak yang disukai pemerintah. Benar, ya. Jadi kelompok tengah-tengah, akan kembali dihilangkan. Dan kelas menengah akan hilang. Kita akan kembali ke zaman abad pertengahan. Jadi biarkan orang-orang ini, untuk kembali membangun dengan lebih baik. Build back better. To build back better or whatever. And build back better. To build back better. Build back from this global pandemic. Build back better. Build back better. Building back better. To build back better. Build it back better. And build it back better. Build back better. To build back. Build back better. It's about building this country back better. Build back better. Building back better. Build back better. Some would say to build back better. We would say to really have a great reset. Pembuat kartun sedang berada di lapangan. Gambar kartun politik yang ada, menyumbat pipa minyak. Disumbat, agar menjadi lebih baik. Adalah menarik, ketika mereka menggambarkan hal ini, selalu ada darah di tangannya. Dan tidak lagi berpikir panjang. Dan saya pikir, ini agak sedikit kejam. Saya pikir, tidak seburuk, seperti apa yang mereka gambarkan. Tetapi ketika saya mendengar pidato-pidatonya yang baru-baru ini, yang membahas mengenai pandemi baru dan varian baru, dan pernyataan pelin-pelan yang ada, kadang-kadang, saya bertanya-tanya. Apakah bukan hanya dia, tetapi yang lainnya, apakah kelompok ini, sedang beroperasi dengan kapasitas maksimum? Ataukah mereka sangat baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan? Bisa saja, mereka semua adalah aktor-aktor yang terlatih. Bagaimanapun juga, kebanyakan mereka telah dididik di sekolah-sekolah dan universitas-universitas Jesuit. Dan akting mereka menjadi bagian utama dari kurikulum teater Jesuit. Dan ini menjadi salah satu topik permasalahan yang paling serius, karena ini menjadi alasan
mengapa Allah harus menarik sebuah garis? Karena ketika moralitas telah sedemikian merosot, sehingga semua angan-angan hati hanyalah untuk melakukan kejahatan semata-mata, maka tibalah saatnya Allah bertindak, karena mereka telah menganggap sepele hukum-hukum Allah. Jadi kemerosotan moral, yang dikaitkan dengan nubuatan akhir zaman, mestilah bersifat universal. Dan debat ini, memang telah bersifat universal. Hukum California akan mengenakan denda $1.000 kepada toko swalayan, yang memisahkan mainan sesuai jenis kelamin. Anak-anak sekarang, perlu waktu untuk memutuskan, apa jenis kelamin mereka. Jadi tidak akan ada lagi kamar biru, dan kamar pink lagi. Anda akan memiliki kamar yang netral, sampai Anda tahu, jenis kelaminnya apa. Nah, siapapun, bahkan dengan mental yang agak terganggu, akan segera mengetahui jenis kelamin anak, pada saat anak itu lahir. Dan sekarang dengan alat ultrasound, Anda bisa mengetahui jenis kelamin anak, bahkan sebelum anak itu lahir. Tetapi Martin, hal ini nampaknya sudah dilemparkan begitu saja. Saya bertanya-tanya, ilmuwan brilian mana yang merancangkan hal seperti ini? Malangnya ini telah menjadi norma, atau standar yang ada. Ya. Jadi sekarang di sekolah-sekolah di seluruh Amerika Serikat, ada toilet yang ditujukan untuk kelamin netral. Dan telah terjadi serangkaian peristiwa serius, karena ini menjadi semacam pendorong, bagi orang yang memiliki agenda tertentu. Yang cocok buat agenda mereka. Ini sungguh mengerikan, jika agenda ini dijalankan. Ini merupakan kenyataan yang ada dari penghilangan moral. Ya, ini adalah kemerosotan moral. Ini adalah kemerosotan moral, dalam level tertinggi. Pasangan gay lipat 3, dengan anak, bukan perkara besar, bahwa anak mereka memiliki 3 ayah. Nah, ada yang bertanya-tanya, akan seperti apa akibatnya, dalam jangka waktu panjang, jika tidak ada keseimbangan ini, dengan adanya seorang ayah dan seorang ibu. Sedangkan Alkitab dengan jelas mengatakan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan hal ini, nampaknya dihilangkan sekarang ini. Dan ini bukan hanya di Amerika Serikat. Ketika Anda pergi ke Inggris, atau bagian lain dari Eropa, pergi ke wilayah Pasifik, Australia, Selandia Baru, Afrika, tidak peduli dimanapun. Kita sebut saja penyakit. Ini telah menjadi hal yang universal. Ini telah menjadi kemerosotan moral secara universal. Segala sesuatu yang Allah telah tempatkan dengan baik, semua hal itu telah diputar balik oleh dunia. Sekali lagi dilakukan oleh ahli pembalikan. Benar. Dan seluruh dorongan ini, untuk mengubahkan peran model. Mari kita sedikit memperbincangkan hal ini. Adanya pemikiran mengenai pemisahan tenaga kerja antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan. Adalah menyebabkan kaum perempuan mendapat hak yang lebih sedikit. Dalam kenyataan yang sesungguhnya, ketika Anda membaca Alkitab, kaum perempuan mendapat suatu tanggung jawab yang lebih tinggi. Kaum laki-laki harus pergi keluar dan mendapatkan nafkah, dengan mencucurkan keringatnya. Dan hasrat hati perempuan akan tertuju kepada kaum laki-laki. Orang-orang juga menyelewengkan ayat itu. Karena jelas, hal ini menciptakan suatu pemisahan. Kaum pria di luar rumah, sedangkan kaum perempuan menangani hal lain, membesarkan anak-anak dengan tabiat moral. Ini merupakan suatu pekerjaan dengan level tertinggi, di alam semesta. Pekerjaan dengan level tertinggi, di alam semesta, telah diberikan kepada kaum perempuan. Dan pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Adanya orang tua, yang hanya ayah saja. Dan kadang-kadang lingkungan memaksa Anda masuk ke dalam keadaan seperti ini. Tetapi yang sesungguhnya, Anda masih memerlukan dua pihak ini, agar tercapai keseimbangan. Dan dunia ada dalam keadaan yang menyedihkan oleh karena dosa. Tetapi jika saja, kita merasa senang, dengan peranan apa yang sudah ditentukan oleh Allah buat kita. Dunia akan menjadi suatu tempat yang lebih baik. Fakta-fakta kunci mengenai pengguguran kandungan. Jika Anda melihat statistik ini, akan sangat mengerikan. Pengguguran kandungan adalah suatu prosedur medis, yang mengakhiri suatu kehamilan. Ini merupakan suatu kebutuhan mendasar, bagi perawatan kesehatan jutaan kaum perempuan,
anak-anak perempuan dan yang lainnya, yang bisa menjadi hamil di seluruh dunia. Diperkirakan, salah satu dari 4 kehamilan berakhir dengan aborsi setiap tahunnya. Ini jumlahnya seperempatnya dari meningkatnya jumlah umat manusia. Ini sungguh jumlah yang sangat banyak. Ya. Dan jumlah 99,9999% dari hal semacam itu merupakan pembunuhan. Dan apakah ini janin, ataukah seorang manusia? Alkitab menyebutnya, dan anak itu melompat di dalam rahim. Jadi ini adalah topik moral, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dunia. Untuk alasan dilakukan hal ini. Apa yang menjadi alasan utama? Mengapa hal ini telah menjadi sedemikian penting? Ini karena adanya kemerosotan moral. Ya. Uskup-uskup Amerika Serikat didapati mendanai kelompok-kelompok radikal yang mendukung kerusuhan-kerusuhan, yang meminta kematian bagi polisi. Sekarang ada gereja yang menambahkan suara bagi kekerasan etnis. Nah, itu merupakan tanda lain bagi zaman kita. Nah, Martin, Allah telah menciptakan, sesuai kata Alkitab, seluruh umat manusia, dari satu darah, benar, ya. Dan karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita adalah berasal dari satu darah. Karena itu, kita semua adalah bersaudara. Baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi manusia telah memisahkannya ke dalam kelompok-kelompok, dan sekarang ini, malah ada kelompok yang baru. Yaitu kelompok buatan, artifisial. Lalu ada aturan-aturan yang menekan. Yang dibuat, untuk memaksa kelompok-kelompok buatan ini. Ini semuanya merupakan bagian dari kemerosotan moral. Sungguh pasti, suatu anggapan tidak menghargai sama sekali bagi nilai kehidupan. Dan nilai seorang manusia, tidak peduli, ras atau kelompok mana, dia berasal. Dan di dalam Allah, di dalam Kristus, kita adalah satu. Dan jika kita menerapkan, kasihilah sesamamu manusia, maka Anda tidak akan mengalami masalah ini. Tetapi masalah ini sengaja didorong oleh propaganda. Dan malangnya, mesin propaganda bersifat universal. Dan karenanya, orang menjadi jatuh karena hal ini. Dan menurut saya, ketika Anda berlandaskan Alkitab, maka propaganda di media tidak akan mempengaruhi Anda. Tetapi sangat sedih kita lihat, bahkan di dalam gereja, orang-orang telah terpengaruh oleh karena mesin propaganda telah mempengaruhi mereka. Benar. Nah, pada hari raya Pentakosta, apakah ada pemisahan bagi orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus? Tidak ada. Tidak ada. Dan ketika ribuan orang dibaptiskan, apakah mereka menaruh orang-orang ke dalam kelompok-kelompok? Tidak. Apakah menaruh mereka ke dalam kelompok, kulit putih, kulit hitam, yang sudah divaksin, yang tidak divaksin? Apapun itu, apakah mereka menggolong-golongkan mereka? Tidak. Itulah tepat yang dimaksudkan Allah, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi semua orang. Apakah mereka memisahkan ke dalam jenis kelamin, 20 atau 30? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Jadi, gerakan Black Lives Matter adalah pergerakan spiritual, kata sesama pendiri, Patrice Culler. Mengapa? Karena adanya penyembahan roh nenek moyang di dalamnya. Nah, kita tahu, apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal ini. Ini adalah penyesatan dalam level tertinggi. Karena Alkitab mengatakan, orang-orang mati tidak tahu apa-apa, karena mereka tertidur. Jadi, bagaimana bisa Anda memperkenalkannya dalam cara ini? Jadi masalahnya adalah, karena Anda mungkin terkait dengan hal ini, menelan pil begitu saja. Dan Anda menjadi hal, seperti yang diperingatkan oleh Alkitab. Anda meminum soft drink dengan racun di dalamnya. Dan siapa yang menjadi musuh Anda? Semua orang yang tidak berpikir dan bertindak, sama seperti Anda. Tepat sekali, itulah musuh. Jadi hal ini Martin, bukanlah masalah warna kulit, melainkan masalah moral. Ini merupakan kemerosotan, dan suatu kekejaman. Melawan apa yang Allah katakan, di dalam firman-Nya. Ini merupakan serangan langsung, kepada hal yang Allah telah ungkapkan di dalam firman-Nya. Karena telah dikatakan berulang kali, bahkan di dalam kitab Wahyu, setiap suku bangsa, bahasa dan kaum. Ini tidak membedakan, apa yang terjadi hanya di sini. Martin, apakah media memainkan peran dalam kemerosotan moral ini? Saya pikir,
mereka menjadi pemimpin dalam kemerosotan moral ini. Dunia film. Di Afrika Selatan zaman dulu, ketika saya masih muda, mereka memiliki suatu dewan sensor. Satu-satunya yang menjadi pengawas kemerosotan moral, dan kebanyakan mereka berasal dari badan keagamaan, benar. Mereka adalah para pendeta, dan lain-lain. Mereka begitu menyeleweng, sehingga tidak tahu jalan mana yang mesti ditempuh. Tetapi sekarang, semua terlibat dalam kerusuhan. Dan sekarang mereka menyasar anak-anak. Ini merupakan suatu kemerosotan moral, yang tidak pernah kita harapkan akan terjadi. Di sini ada diskusi singkat, bagaimana cara mereka mengiklankan hal-hal. John Lewis baru-baru ini mengiklankan asuransi rumah, dengan seorang anak yang memakai yang mengizinkan anak-anak mengotori rumah Anda. Mungkin John Lewis lebih berkonsentrasi kepada detail pelayanan, daripada menggambarkan semangat merusak anak laki-laki yang memakai lipstik. Dan ini semestinya dilarang, karena tidak lagi mengiklankan mengenai produk mereka. Ini adalah sebuah iklan Halloween tentang coklat Twix, yang menggambarkan seorang anak laki-laki mengalami diskriminasi karena memakai baju puteri. Di mana seorang pengasuh anak datang menolong anak lelaki itu, setelah mengalami bully. Puteri, kau nampak seperti anak perempuan. Mengapa kau memakai itu? Kemudian pengasuh anak itu membuat trik magic untuk melenyapkan bully. Jadi para orang tua membiarkan anak-anak sendirian, hingga datangnya pengasuh anak yang baru, yang datang dan membunuh anak laki-laki yang ada di taman. Semata-mata karena anak itu nampak berbeda. Apakah Anda pasti, hal ini bisa menjual lebih banyak Twix? Twix di sini NHS menakut-nakuti anak dengan mengiklankan santai yang sedang sekarat di rumah sakit karena penyakit COVID. Heineken, perusahaan bir, yang mungkin mendukung bagi penghilangan total semua perbatasan, setidak-tidaknya masih konsisten dengan mempertahankan hal yang berkaitan dengan toilet umum. Anda bisa menikmati hal ini jika Anda telah menunjukkan paspor vaksin Anda. Kakek Dice pergi ke sorga dan datang kembali sebagai hantu gay. Saudaraku, aku sangat merindukan engkau. Paman Alberto, suatu kejutan. Halo keluarga, apa kabar? Siapa laki-laki itu? Ini Mario, rekan saya. Apakah kau yakin ini akan membuat kita menjual lebih banyak Doritos? Doritos, lihat saja cuplikan ringkas indah dari kehidupan perkotaan di Inggris. Ingatlah, ini adalah iklan bingo. Apakah dunia telah menjadi gila, Martin? Seperti yang tadi Anda katakan, ini tidak lagi mengenai menjual produk. Tidak, ini adalah mengenai menjual penyelewengan, benar, ya. Ini membuatnya agar bisa diterima. Nah, bagaimana tentang gambar nubuatan politik? Ini juga mesti menampakkan hasilnya, benar. Raja-raja dunia, mesti menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Ketika kita membaca dalam kitab Wahyu, dan kita telah melakukannya di banyak ceramah. Ini hanyalah sekedar ceramah ringkasan. Kita mengetahui akan adanya penyembuhan bagi luka-luka kepausan. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Binatang yang bertanduk dua ini. Peranan negara dan peranan gereja, akan menyatu, dan akan membuat patung kepada binatang yang pertama. Dan menjadi seperti binatang yang pertama itu, dan berbicara sama seperti dia. Dan yang akan memperkenalkan hukum yang menekan, untuk menghormati binatang yang pertama, benar, ya. Akan ada mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Yang nampaknya, akan menggambarkan suatu pemikiran, bahwa dunia keagamaan,
sedang berada di jalur yang benar. Dalam melakukan hal yang sedang dilakukan, dengan bergabung dengan pemerintah, untuk memaksakan suatu perundang-undangan, ini akan nampak alkitabiah, ini akan nampak seperti hal yang Allah kehendaki. Dan tidak ada penyangkalan bahwa kita memang sedang mengalami semua topik permasalahan ini di dunia, sekarang ini. Yang memerlukan suatu perundang-undangan kejam, bahkan hingga mencapai hukuman mati. Karena ini dimaksudkan demi kebaikan bersama. Ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Nah, binatang yang pertama adalah paham Katolik Roma, di mana para reformer sepakat dengan pemikiran ini. Ini adalah penjumlahan dari identitas dari Antikristus, yang mereka telah identifikasi sebagai kepausan. Dia mengakhiri kekuasaan politiknya di tahun 1798. Ketika di bawah revolusi Perancis, yang dikemudikan oleh Jesuit. Napoleon mengalami pendidikan oleh Jesuit. Dia merupakan salah satu orang kunci mereka. Mengambil kesempatan dari seluruh keadaan, mengakhiri kekuasaan politik. Dan pada tahun 1929 mereka mengembalikannya kepada Vatikan dalam bentuknya yang baru. Dan sejak saat itu, kita mengalami suatu dorongan besar untuk kembali kepada kekuasaan politiknya. Dan pengaruh Roma telah hilang. Dan sekarang kita memiliki Presiden Katolik Roma di Amerika Serikat, yang tidak malu-malu tentang hal itu. Dan seluruh timnya, bahkan John Kerry, yang berkata, kekuasaan moral, di mana kita mesti membuat gambarannya, adalah kepausan. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Kata Wonderet berarti mengagumi. Jika Anda melihat beberapa pidato, bukankah paus diterima dengan kekaguman? Ya. Bahkan dengan penuh kekaguman. Tidak ada manusia lain di bumi, yang menerima penghormatan tertinggi, kecuali paus. Jadi ini merupakan gambaran politik yang mesti membuahkan hasil. Jadi, mesti mengalami adanya kemerosotan moral, yang telah kita lihat. Kita mesti mengalami kekacauan lingkungan alam, yang sudah kita lihat. Kita mesti mengalami kekacauan tentang Mesias, yang sudah kita lihat. Dan sekarang kita mesti mengalami topik politik. Luka mesti terjadi, yaitu pada tahun 1798. Luka parah mesti mulai mengalami kesembuhan, yaitu pada tahun 1929. Di tahun 1929, Paus mendapatkan kembali kekuasaan politiknya. Dan melalui agen-agennya, yaitu Jesuit, dan Ksatria Malta, dan Ksatria Columbus, organisasi politik. Mereka menyusup masuk ke dalam sistem politik dunia. Dan raja-raja dunia, pada dasarnya, melakukan apa yang diperintahkan oleh kekuasaan ini, yang beroperasi di belakang layar. Dan sebagai hasilnya, dunia mengagumi kepausan. Dan dunia politik, nampaknya menyatu dengan kepausan. Dia sebetulnya sama sekali terpisahkan, ketika negara Amerika Serikat dibentuk. Ketika wilayah-wilayah koloni dibentuk, itu sebetulnya koloni-koloni Protestan. Dan yang pada akhirnya, menjadi negara-negara Protestan yang merdeka. Semua itu sudah berakhir. Dunia politik telah berubah. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, Martin, malaikat ini yang memiliki salah satu dari 7 cawan. Cawan-cawan itu berisi malapetaka yang penghabisan. Jadi, malaikat ini telah siap untuk menuangkan malapetaka yang terakhir. Dan di sini, malaikat itu berkata, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Ini adalah sistem besar keagamaan murtad, karena demikianlah pelacur diartikan di dalam Alkitab. Ini merupakan suatu sistem murtad melawan firman Allah. Yang duduk di tempat yang banyak airnya, dan Alkitab mengartikan tempat yang banyak airnya, sebagai bangsa-bangsa, dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Gereja besar ini, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Juga digambarkan di dalam pasal ini,
sebagai seorang perempuan yang menunggangi binatang. Ini berarti gereja yang mengendalikan. Gereja mengendalikan sistem politik dunia. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Mereka telah mengagumi pelacur besar ini. Atau ajaran-ajaran palsu. Mereka telah meminum anggur percabulannya. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Mereka mendapatkannya dari media dari pagi hingga malam hari, dan menelannya bulat-bulat. Ini merupakan suatu keadaan yang menyedihkan. Karena itu waspadalah, agar tidak seorang pun menyesatkan engkau. Dan dalam Wahyu 13 ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya. Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ini berarti kekuasaan politiknya kembali pulih. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Seluruh dunia heran, dan mengikut binatang itu. Dengan kata lain, mereka membuat patung kepada binatang itu. Dan mereka akan menjadi sama seperti binatang itu. Dan Allah memperingatkan kita, jangan melakukan hal itu. Apapun yang keluar dari mulut binatang itu, adalah dusta. Ini penting mengetahuinya, karena apa yang menjadi alat mulut dari binatang, media, karena binatang itu menguasai media. Karena melalui ksatria Columbus, dan afiliasinya, mereka memiliki kendali penuh. Atas semua hal ini, mari kita melihat ringkasannya kembali, raja-raja dunia. Apakah mereka dari pihak kanan, atau dari pihak kiri? Tidak ada bedanya. Mereka sama-sama pergi. Apakah mereka berasal dari blok komunis? Apakah mereka berasal dari blok kapitalis? Mereka semuanya sobat kental. Lihat saja, orang-orang ini nampaknya saling mengenal baik, satu kepada lainnya, bukan? Mereka nampak seperti sahabat lama, yang sudah lama tidak bertemu. Dan gambar yang satu ini, di sebelah sini. Dia nampaknya memiliki hubungan sangat erat. Dan dia sama sekali tidak menyangkalnya. Dan mereka semua kebanyakan dilatih oleh Jesuit. Sungguh tidak bisa dipercaya, semua hal ini membuahkan hasil, di zaman kita hidup sekarang ini. Ini adalah media dengan perusahaan-perusahaan besar internet. Tim Cook, CEO dari Apple. Ini adalah Mark Zuckerberg. Ini adalah Kevin Systrom, CEO dari Instagram. Mengapa mereka semua ada di sana, Martin? Ya, hal menarik, ketika mereka sudah berkunjung di sana. Tidakkah kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ke semua hal ini? Benar? Lihat saja orang muda di sini. Atau orang muda yang di sebelah sini, apa yang sedang mereka lakukan di Vatikan. Dan mengapa semua aturan berubah, segera setelah mereka menjejakkan kaki mereka keluar dari Vatikan, benar? Jadi, banyak rencana yang sedang terjadi. Jadi hal yang mengalami penyensoran, bisa jadi hal yang memiliki kebenaran. Dan segala sesuatu yang ada di media alternatif, bisa memiliki lebih banyak kebenaran, daripada media yang ada. Mari kita bersikap terbuka dan berterus terang tentang hal ini. Jika sains, atau wilayah penelitian yang lainnya, tidak diizinkan menyampaikan pandangan alternatif ke udara, sehingga Anda memiliki pertimbangan dalam keseimbangan. Maka ini tidak lagi disebut sains, melainkan propaganda dan pemaksaan. Ya, tepat sekali. Demikian juga dunia keagamaan. Apakah yang berasal dari dunia Pantekosta? Bagaimana dengan apa yang disebut sebagai bapak paham Protestan sekarang ini, Rick Warren? Bagaimana dengan pimpinan dari Federasi Dunia Lutheran? Mereka nampaknya sangat senang untuk kembali. Apakah ada doktrin Roma yang berubah? Tidak ada. Jadi alasan apa mereka mau bergabung? Karena mereka telah disesatkan. Mereka telah disesatkan, atau diindoktrinasi. Mereka telah meminum anggur, benar. Nah, ingatlah ketika Joe Biden mengunjungi Paus, sesaat sebelum COP26. Dan dia juga mengadakan pertemuan di Roma, dengan negara-negara G20. Dan mereka telah membuat segala macam persetujuan, yang terdengar tiba-tiba di berita, di hari berikutnya.
yang nampaknya mesti dipatuhi, dan dia memberikan cendera mata kepada Paus, dan dia tiba dengan 85 kendaraan, di mana semuanya kendaraan lapis baja, yang mesti diangkut pesawat terbang, yang menghabiskan sangat besar bahan bakar, dan yang menyumbang sangat besar secara bebas bagi ukuran perubahan iklim. Dan Biden memberikan cendera mata kepada Paus. Dan yang menariknya, cendera mata itu adalah suatu hal yang sangat berharga bagi Jesuit. Jadi mari kita melihat video berikut ini. Iring-iringan dari 85 kendaraan mengawal Presiden Joseph Biden dan Ibu Negara Jill Biden ke Vatikan di hari Jumat pagi dalam pertemuan pribadi dengan Paus Francis. Satu hari sebelum pertemuan puncak G20 di Roma. Ini adalah kali pertama Joe Biden bertemu Paus sebagai Presiden Amerika Serikat. Biden adalah Presiden Katolik kedua Amerika Serikat dalam sejarah, dan dia lebih memilih cendera mata Katolik yang cocok untuk Paus. Cendera mata itu berupa tenunan tangan jubah untuk misa, yang berasal dari koleksi kuno gereja Trinity di Washington, D.C. Jubah itu dibuat di tahun 1930 dan dipakai oleh Jesuit di Amerika Serikat. Saya berharap cendera mata dari Amerika Serikat ini memadai. Paus membalasnya dengan memberi semacam keramik yang menggambarkan kunjungan ziarah ke Roma dengan Basilika Santo Petrus di latar belakang. Paus juga memberi Joe Biden koleksi dari teks keuskupannya. Tidakkah Anda mendapati hal ini menarik? Di mana Biden berkata, saya berharap cendera mata ini, yang berasal dari Amerika Serikat, memadai. Dan ini berasal dari Jesuit. Dan adanya beberapa presiden dari Amerika Serikat, yang benar-benar menentang Jesuit, benar. Dan para presiden itu memperingatkan, jika pemikiran semacam itu diterima, itu akan menjadi suatu ksatria baru. Dan saya pikir, kita memiliki ksatria baru di dunia. Ada patung dan binatang yang bersama-sama. Ya, adanya patung dan binatang yang bersama-sama. Jadi, adalah rencana Allah untuk menyatukan seluruh umat manusia. Tetapi nampaknya bagi saya, persatuan seluruh umat manusia ini, mesti didasarkan kepada moralitas mereka, yang sama sekali bertentangan kepada moralitas Alkitabiah. Di sini ada bagian dari kitab Kejadian, yang menceritakan kisah Menara Babel. Dan sangat jelas, ketika peristiwa itu terjadi, seluruh bumi memiliki satu bahasa dan satu cara berbicara. Kita bisa mengatakan hari ini, mereka sedang berusaha berbaris bersama, dengan suatu cara pemikiran. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Itu adalah Babel. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala, aspal, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara, yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama. Supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Martin, itu merupakan suatu penyangkalan langsung, akan kepastian janji yang Allah telah buat. Allah berkata, aku tidak akan lagi membinasakan bumi dengan air bah. Dan mereka tidak mempercayainya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mempercayai ular, daripada kepada Allah. Dan mereka ingin membangun sebuah kota. Nah, Babel adalah sebuah kota, dan penggenapan Babel juga sebuah kota. Dan Roma menyebut dirinya sendiri ibu dari kota, atau kota. Jadi semua ini sangat menarik. Mereka membangun sebuah menara Babel yang baru. Dan mereka tidak malu, dengan membuat lambangnya di Eropa. Yaitu dengan menyatakan sebagai menara baru Babel. Jadi, gambar nubuatan keagamaan mesti membuahkan hasil. Dan kita telah melihat persatuan dan dorongan oikumene ini. Nah, mari kita sedikit memperincinya. Jika ini merupakan sistem murtad, maka Anda mesti melihatnya dengan jelas. Ya, karena harus tidak ada ruang untuk penyesatan, karena Allah menghendaki keadilan, benar. Perempuan Amazon, yang memimpin upacara penanaman pohon Vatikan, mengungkapkan makna kekafiran bagi tindakan mereka. Dan pada dasarnya mereka berlutut di hadapan Pachamama. Dan ini adalah Dewi, suatu ritual Dewi Bumi. Ini adalah paham panteisme dalam level tertinggi. Dan juga penyembahan berhala. Ya, dan Paus juga turut serta. Dan apa yang dikatakan oleh gereja-gereja Protestan, tidak ada. Tidak ada, mungkin ada sedikit protes di sana-sini,
dan mungkin pihak kanan dari paham Katolik yang memprotes. Oke. Jadi pencarian bagi persatuan Kristen sedang maju, kata Paus. Jadi pastinya persatuan Kristen akan menjadi persatuan di dalam kesalahan. Ya, Anda mesti menghilangkan suatu hal, agar tercapai persatuan. Menandai peringatan ke-25 tahun dari ensiklikal Santo Yohanes Paulus I, tentang persatuan Kristen. Paus Francis berkata dia merasakan ketidaksabaran sehat dari orang-orang yang berpikir mereka bisa lebih dan mesti melakukan. Tetapi dia juga mendesak agar orang-orang Kristen mesti bersyukur untuk kemajuan yang ada. Dan tentunya diperlukan waktu berabad-abad dan ribuan tahun, karena persaingan ini antara gereja Ortodoks dan Roma telah berlangsung, benar, ya. Jadi kita melihat, mereka mulai bersatu. Apakah ini merupakan tanda zaman? Tentu saja. Luka parah mesti sembuh. Apakah terjadi luka, ketika paham Protestan terpisahkan dari Roma? Ya. Baik, dan mereka menyebutnya anak-anak. Anak-anak akan kembali ke ibunya. Apakah kita melihat anak-anak kembali kepada ibunya? Ya, adanya dorongan. Nah, sebelum reformasi Protestan, apakah ada anak-anak? Tidak. Tidak, tidak ada anak-anak. Jadi, anak-anak itu ada, setelah mereka lahir, benar, ya. Jadi, sekarang, anak-anak itu akan kembali kepada ibunya. Nah, mengapa anak-anak itu terpisahkan dari ibunya? Karena anak-anak itu tidak selaras dengan kitab suci, tepat. Apakah sesudah itu, anak-anak itu selaras dengan kitab suci? Tidak. Tidak, malahan lebih buruk. Itulah sebabnya, mereka akan kembali. Jadi apa artinya? Mengenai anak-anak itu, apakah anak-anak itu menjadi lebih baik, atau malah lebih buruk, lebih buruk? Alkitab menyebut ibu itu, ibu dari para pelacur. Ya. Jadi, jika demikian, anak-anak itu menjadi apa? Menjadi para pelacur. Mengapa? Bagaimana mereka bisa menjadi para pelacur? Apa yang telah mereka lakukan untuk menjadi para pelacur? Jika Anda membiarkan kesalahan, maka Anda menjadi pelacur. Jika Anda duduk di meja yang sama, dan turut ambil bagian, memakan makanan rohani yang sama, maka Anda menjadi pelacur. Ini merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan. Ini merupakan tanda zaman. Pelayanan persaudaraan manusia. Ketika kita berdoa kepada Allah, mengikuti Yesus, kita datang bersatu, sebagai saudara laki-laki dan perempuan, dengan orang-orang yang berdoa dengan budaya lain, tradisi lain dan kepercayaan lain. Kita adalah saudara laki-laki dan perempuan yang berdoa. Rasa persaudaraan membawa kita untuk membuka diri kita kepada Bapa dari semua dan melihat dalam diri orang lain. Seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan. Untuk berbagi kehidupan atau mendukung, untuk mengasihi, dan untuk saling mengenal. Gereja menghargai tindakan-tindakan Allah kepada agama-agama lain, tanpa melupakan bagi kita, orang-orang Kristen, yang menjadi sumber mata air dari kemuliaan dan persaudaraan manusia, ada di dalam Injil Yesus Kristus. Kita sebagai umat-umat percaya, mesti kembali ke sumber kita, dan memusatkan perhatian kepada hal-hal yang diperlukan. Apa yang diperlukan bagi iman kita adalah penyembahan kepada Allah dan mengasihi sesama manusia. Marilah kita berdoa, kiranya Tuhan memberi kita kasih karunia untuk hidup dalam persekutuan penuh dengan saudara laki-laki dan perempuan kita dari agama lain dan tidak saling berkelahi satu sama lain, dan saling mendoakan satu sama lain, membuka diri kita bagi semua. Martin, ini adalah video singkat yang sangat pandai, yang dikeluarkan oleh Vatikan, dengan Paus sebagai pembawa kisahnya. Dan dia menunjukkan berbagai agama, di lingkungan mereka masing-masing. Lalu menunjukkan kesamaan mereka semua. Ada dapur makanan. Dan mereka membagikan makanan, dengan saling membantu, bagi orang-orang miskin. Martin, apakah itu Injil atau merupakan buah dari Injil? Buah dari Injil. Jadi kita tidak membantah adalah baik, untuk memberikan makan kepada orang-orang lapar. Ini merupakan hal kebersamaan,
Tetapi Martin, nampak bagi saya, masalah-masalah sosial adalah hal-hal umum, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan untuk bersama, yang didefinisikan oleh dirinya, yang jelas didasarkan atas dusta, karena dia berasal dari bapa segala dusta. Naga memberinya kuasa. Jadi semua ini menjadi kenyataan. Apakah kita berada di hari-hari yang terakhir? Jika Anda tidak bisa melihat hal-hal ini, maka tiba saatnya untuk membuka mata Anda. Saya setuju. Martin, sejauh mana mereka akan membawa gambaran ini? Apakah hanya di dalam dunia Kristen, atau dengan agama-agama lain, mereka ingin mencakup semuanya? Jadi, kita akan mendirikan rumah keluarga Abraham di Abu Dhabi. Mari dirikan juga di Berlin, dan New York. Nah, apakah agama-agama ini, yang memiliki nenek moyang yang sama, menurut mereka, yaitu Abraham? Apakah mereka semua memiliki kepercayaan sama perihal Mesias dan apa peranan Mesias? Tidak. Jadi, apa yang akan menjadi persatuan budaya mereka, sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi Martin, ini adalah tanda-tanda zaman. Adalah menarik, hanya dengan satu nama, barulah Anda bisa mencapai surga. Ya. Dan nama itu, Yesus, tidak ada di sini. Ya, tidak ada, karena kalau tidak, tidak akan ada persatuan. Dan bahkan sekalipun mereka memakai nama Yesus, seperti paham Yudaisme memakai kata Mesias. Demikian juga paham Katolik, memakai nama Yesus Kristus dan seterusnya. Itu bukanlah Yesus yang ada di Alkitab. Bukan. Ini nama yang sama sekali berbeda. Nah, Alkitab juga memberitahu kita. Ketika luka parahnya sembuh, binatang yang kedua akan membuat image, patung, keserupaan, kepada binatang yang pertama, benar. Dengan kata lain, akan memiliki cara berpikir yang sama. Mereka telah menunjukkan secara jelas, telah memiliki cara berpikir yang sama. Dari situs Crux, jika Biden akan menyembuhkan Amerika, dia akan memerlukan gerejanya. Nah, apakah ini gereja dan negara yang bekerja sama untuk memulihkan sesuatu? Ini tidak terbantahkan, bahwa gereja dan negara sedang bekerja sama. Sungguh pasti. Jadi apakah ini tanda-tanda zaman? Sungguh pasti. Lalu pada akhirnya, perundang-undangan yang terkait dengan membeli dan menjual, dan penerapan tanda binatang, mesti siap dilakukan. Itu tanda terakhir, mempersiapkan segala sesuatu, untuk peristiwa penutupan. Ya. Nah, tanda binatang ada kaitannya dengan otoritas binatang. Yang bertentangan kepada otoritas Allah. Tanda binatang adalah bertentangan kepada meterai Allah. Dan meterai adalah yang memeterai sesuatu menjadi hukum. Jika Anda menaruh meterai, cap, kepada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi hukum. Anda mendapati meterai Allah dalam 10 perintah Allah. Dalam 6 hari, Tuhan menciptakan. Ini adalah namanya, gelarnya, Allah Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi. Wilayah kekuasaannya, langit dan bumi. Dan meterai Allah ada di dalam perintah hari Sabat. Tetapi Roma berkata, tidak, aku telah mengubahkan hal itu. Meterai saya adalah hari Minggu. Benar, ini sama seperti ketika Anda mengambil 9 perintah lainnya. Tanpa perintah yang keempat, yang adalah meterai, Allah manapun, bisa menyatakan itu adalah hukumnya. Tetapi untuk membuktikan Allah yang mana yang menjadi Allah sejati, yang lebih besar dari Allah lain, maka diberikan cap meterai. Benar. Nah, segera setelah Anda mengenakan hari matahari. Hari penyembahan matahari, ini merupakan penyembahan matahari. Dan Allah dari penyembahan matahari, sesuai dengan masyarakat rahasia dunia, adalah Lucifer. Anda bisa membaca buku Morals and Dogmas, oleh Albert Pike. Atau Anda bisa membaca tulisan Maki mengenai Freemason. Atau Anda bisa membaca tulisan-tulisan oleh Blavatsky. Mereka sangat berterus terang, bahwa Allah yang mereka sembah, adalah Baal, dewa matahari. Nah, penyembahan Baal, menjadi masalah besar, ketika terjadi kepada bangsa Israel. Dan Nabi Yehezkiel melihat penglihatan para penatua Israel berjumlah 25 orang, dengan punggung mereka membelakangi bait suci sedang menyembah matahari. Dan ketika Anda melihat gambaran di dunia, ketika penyembahan, mereka selalu mengangkat tangan mereka diarahkan kepada matahari. Mereka sedang menyembah matahari, dan kepausan memiliki gambar matahari, yang keluar dari piala emas. Itu merupakan salah satu gambar dari Ordo Jesuit, dengan piala emas, dengan lingkaran matahari, hosti.
dengan sinar matahari, dan ada tulisan I.H.S. di dalamnya. Itu merupakan lambang Jesuit. Itu merupakan lambang penyembahan matahari, atau penyembahan Lucifer. Dan dua hal ini akan saling bertentangan satu sama lain. Nah, agar bisa menerapkan tanda binatang, Anda mesti menerapkan peraturan membeli dan menjual. Karena jika Anda tidak mematuhi apa yang diperintahkan, maka Anda akan dilucuti dari kegiatan ekonomi apapun. Dengan kata lain, mereka akan memutus garis hidup Anda, benar. Disebut apa? Hal itu Martin, pemaksaan. Benar. Kita sudah mendengar nada-nada ini, bukan, dan ini juga tidak terjadi hanya pada saat itu saja. Ketika tanda binatang diterapkan, karena ini akan terlalu jelas. Ini mesti datang sebelumnya, dalam cara-cara lain. Jadi, mari kita lihat, apakah perundang-undangan ini memiliki kemungkinan muncul dalam iklim yang ada sekarang. Itu merupakan tanda yang terakhir. Benar. Di sini ada berita, bisnis besar mendapat angin segar, ketika para pimpinan dari perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat bermitra dengan Paus Francis. Jadi, bisnis besar, sekarang ini akan menerapkan aturan-aturan tertentu. Siapa yang bisa aktif secara ekonomi, dan siapa yang tidak bisa. Dan apakah mereka memang mendapatkan angin segar, ketika sudah bermitra dengan Paus Francis? Ini adalah suatu pernyataan yang menarik, benar. Jadi aliansi ini, yang dikenal sebagai Dewan untuk mencakup paham kapitalisme dengan Vatikan, bertujuan untuk menciptakan suatu pemandangan ekonomi yang lebih mencakup, adil dan berkesinambungan. Dengan berjanji menuju suatu tujuan perkembangan yang berkesinambungan, yang berfokus dalam wilayah seperti, tindakan iklim, perdamaian dan keadilan, pendidikan yang berkualitas dan kesamaan gender, jenis kelamin. Seluruh bencana dahsyat terdapat dalam satu kalimat tadi. Jika Anda tidak memiliki cara berpikir moral kami, dan tidak mematuhi peraturan dan hukum kami, kami akan memutuskan Anda. Apakah semua aturan itu sudah ada? Ya. Tidak disuntik, tidak ada pekerjaan. Vatikan bersikap tegas kepada para anti penerima vaksin COVID. Ini artinya jika Anda ingin memimpin, maka jadilah teladan. Mereka adalah orang-orang pertama yang mesti melakukannya, benar. Ini dimulai sejak bulan Februari. Apakah ini pemaksaan? Jelas sekali. Apakah ini artinya, Anda tidak akan bisa membeli atau menjual, dan kami akan memotongnya? Ya. Baiklah, jadi Vatikan memimpin dengan memberikan teladan. Bisnis eksentrik, tidak disuntik, tidak ada pekerjaan. Bisnis besar mendorong untuk wajib vaksin COVID-19 di tempat kerja. Jadi, apakah bisnis besar mengikuti rencana Vatikan? Ya. Apakah mereka akan kembali membangun dengan lebih baik? Apa yang akan terjadi kepada ekonomi menengah kecil, ketika seluruh sistem finansial bergabung untuk kembali membangun dengan lebih baik, untuk perusahaan-perusahaan mega, dan orang-orang lain mengalami lockdown? Maka pada akhirnya, mereka akan memiliki seluruh peralatan untuk membuat Anda patuh melakukan apa yang mereka kehendaki. Anda tidak akan memiliki apapun, tetapi tetap senang. Dan Anda akan memiliki paspor, yang menunjukkan persetujuan dan kepatuhan Anda. Lampu hijau atau lampu merah. Dan ini bukan sekedar spekulasi. Ini sedang terjadi. Nah, apakah ini bersifat alkitabiah? Ya. Apakah ada ilmuwan lingkungan yang bergabung? Ya. Apakah kemerosotan moral terjadi? Apakah dunia politik turut serta? Apakah dunia keagamaan turut serta? Apakah dunia ekonomi turut serta? Apakah mekanismenya sudah siap? Ya. Tanda lain, apakah yang sedang kita tunggu, Martin? Penerapan akhir dari tanda binatang. Ya. Nah, ada orang yang berkata, kalian selalu membicarakan hal itu, tetapi tidak terjadi. Tetapi kita pernah membahasnya, bagaimana semua ini berjalan di dalam kegelapan, dan bagaimana ini sudah diterapkan. Apakah menurut Anda, iblis akan membeberkan segalanya, sehingga seluruh dunia mengetahui? Tidak, iblis akan menaruhnya dalam pandangan sederhana, sama seperti masyarakat rahasia melakukannya. Tetapi dalam cara yang dipelintir, sehingga kebanyakan orang tidak melihatnya. Tepat sekali. Dan Anda akan disesatkan. Benar.
Di dalam kitab Wahyu 18 ayat 23, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Nah, ilmu sihir adalah paham okult. Tetapi ini juga parmasia dan Vatikan melalui agen-agennya menguasai dunia medis, dunia obat-obatan, dunia medis mukjizat, juga dunia obat-obatan lainnya. Dan mereka mempraktekkan ilmu sihir. Ini sama sekali tidak diragukan, karena melalui masyarakat rahasia, dan semua afiliasinya. Mereka sibuk dengan ilmu sihir. Anton LaVey, pendiri Gereja Setan, dan penulis Alkitab Setan, mendirikan ordo yang paling dikagumi, di Universitas San Francisco, yang adalah lembaga Jesuit. Ini adalah sejarah. Mereka berterus terang dalam keterlibatan mereka dalam okult, dan dalam parmasia mereka. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi, ini suatu pernyataan yang luar biasa. Dan orang-orang kudus dan darah semua orang, yang dibunuh di bumi. Kelompok besar orang dengan jumlah jutaan, yang telah mati, sebagai akibat dari sistem ini. Hanya akan diketahui di dalam penghakiman. Tetapi ada orang-orang, sesuai ayat ini. Darah semua orang yang dibunuh di bumi. Terjadi peristiwa-peristiwa di dunia sekarang ini yang menyebabkan kematian ribuan bahkan jutaan orang. Dan jika kita menelusuri asal mulanya, maka kita mesti mencatat ayat ini, Wahyu 18 ayat 24. Apakah pandemi virus corona merupakan penghakiman Allah? Nah, Martin, ini tergantung kepada Allah mana yang Anda bicarakan. Apakah Allah ciptaan mereka sendiri? Kita akan menelitinya. Ini dari situs Yahoo News, 251 jurnal medical memperingatkan para pemimpin dunia untuk tidak menunggu hingga selesainya COVID-19 untuk menangani krisis iklim. Dengan menyebutnya sebagai ancaman terbesar bagi kesehatan publik global. Jadi, Martin, kita mesti berpindah dari satu krisis yang sebetulnya telah dipakai untuk penerapan struktur yang akan mencegah Anda dalam membeli dan menjual, jika Anda tidak mematuhi suatu syarat tertentu. Tepat sekali. Jika misalnya, 2 tahun silam, mereka telah menerapkan struktur yang sekarang telah diterapkan. Tanpa adanya pandemi, maka semua orang akan telah menentangnya. Pasti tidak akan bisa terjadi. Tetapi bukankah menarik? Anda mesti mengalami kartu vaksinasi, beralih ke kartu hijau. Apa artinya? Dan apa langkah selanjutnya, dari kartu vaksin, ke kartu hijau, ke kartu tanda? Adanya sinar kecil berwarna hijau atau merah, yang menyala di telepon Anda, atau kartu Anda, atau apapun itu. Itu akan sangat menentukan. Jadi apakah semua ini, telah terjadi? Bersiaplah untuk lockdown, darurat, perubahan iklim sayap kiri. Kita akan mengalami krisis iklim. Dan ini akan disebut sebagai, kode merah, bagi dunia. Dan sekarang ada kasus baru pertama. Tanggal 8 November tahun 2021. Seorang perempuan Kanada, menjadi orang pertama yang didiagnosa mengalami penyakit perubahan iklim. Jadi, apakah perubahan iklim akan menjadi topik permasalahan kesehatan? Sungguh pasti. Karena ini sudah dikaitkan, orang-orang menjadi sakit, karena perubahan iklim. Bukankah Paus Francis, sendiri berkata, bahwa virus corona ada, karena adanya perubahan iklim, ya? Itu adalah pernyataan yang menarik. Suatu pernyataan yang sama sekali tidak didukung sains. Tetapi bagaimanapun juga, merupakan suatu pernyataan yang menarik. Ini adalah ciptaan Allah. Demikian pernyataan Pelosi. Pelosi menghimbau agama untuk tindakan perubahan iklim setelah pertemuan puncak PBB. Ini sangat menarik. Ini adalah kewajiban moral, katanya. Bagi kita untuk mengalihkan planet ini untuk generasi yang selanjutnya, dalam cara yang bertanggung jawab. Bagi saya, ini adalah hal keagamaan. Martin, apakah gereja dan negara telah bersatu? Saya tidak tahu, bagaimana Anda tidak bisa melihat hal ini.
Apakah mereka sedang berbicara di dalam bahasa Alkitab? Semua tanda-tanda zaman sudah ada di tempatnya. Jadi apa yang kita tunggu? Tindakan yang penghabisan. Nyanyian yang terakhir. Mari kita dengarkan dia. Dalam kaitan dengan investasi dan memerangi krisis iklim, saya telah melihat sejak saya berada di Glasgow, dengan delegasi 22 anggota dan seorang ketua. Ini sungguh memerlukan suatu lompatan raksasa ke depan. Dan kita mesti melakukan bagian kita, yaitu menciptakan perawatan kesehatan bagi anak-anak kita. Pembersihan mengenai pekerjaan dengan bayaran bagus, pekerjaan serikat buruh, untuk mempertahankan keunggulan kita di dalam teknologi hijau. Di seluruh dunia, Anda sudah mendengar saya berkata, ini adalah topik keamanan nasional, seperti yang dikatakan para penasehat keamanan nasional. Suatu kompetisi, dan yang tentunya, suatu kewajiban moral, bagi kita, dalam mengalihkan planet ini, ke generasi yang selanjutnya, dengan cara yang bertanggung jawab. Bagi saya, ini adalah hal keagamaan. Saya meyakini, ini adalah ciptaan Allah. Kita memiliki kewajiban moral untuk menjadi penata layan yang baik. Tetapi jika Anda tidak menerima pandangan itu, Anda bisa menerima pandangan itu, bahwa kita memiliki kewajiban. Itu adalah naskah yang keluar langsung dari kitab Wahyu. Ya, dia bahkan mencantumkan serikat buruh dalam pidatonya. Serikat buruh ada di situ. Pekerjaan melalui serikat buruh. Ini sungguh luar biasa, Martin. Ini adalah penggenapan nubuatan. Dan ada orang-orang yang berkata, kita belumlah sampai ke tahap itu. Waspadalah, jangan sampai ada orang menyesatkan engkau. Ini adalah Jurnal Amerika, dari terbitan, tanggal 12 November tahun 2021. COP26 tidak terlalu efektif. Sudah waktunya mengambil pendekatan Paus Francis, bagi perubahan iklim. Wah, ini sungguh suatu kekaguman. Kepada binatang yang pertama, jika Anda ingat. Paus Francis memberi Biden, cenderamata, surat ensiklikalnya. Benar. Untuk lebih memahami perbedaannya, kita bisa meneliti kota lainnya, Paris. Di mana persetujuan iklim disahkan di tahun 2015, melawan Roma dan Badan Pemikiran Katoliknya. Mereka menyatakan perbedaan pandangan sangat besar, mengenai perubahan iklim. Roma, atau Gereja Katolik, memulai dengan benar, mendefinisikan tujuan kehidupan lalu pencarian bagi struktur sosiopolitik. Yang akan membawa kita ke tujuan itu. Nah, Roma telah mendefinisikan, atau Jesuit telah mendefinisikan apa tujuan kehidupan. Dan sesuai pernyataan Richard M. Gula, Profesor Jesuit, tujuan hidup adalah menghidupkan suatu kehidupan manusia yang sejati. Nah, Martin, tujuan hidup, saya pikir, adalah untuk memperkembang tabiat moral. Dalam hubungan kita kepada Yesus Kristus. Dan menerima karunia pemberian keselamatannya. Sehingga Anda bisa disesuaikan, agar bisa masuk ke sorga. Itu adalah tujuan hidup. Tetapi di sini, sama sekali tujuan hidup yang baru, yang begitu dangkal. Dan yang begitu membumi, karena mereka tidak mempercayai masa 1000 tahun, karena mereka penganut paham amilenialis. Yang sungguh-sungguh suatu pelanggaran kepada keadilan. Roma mendorong kita untuk memakai spiritualitas Ignatius. Dengan kata lain, suatu spiritualitas palsu, yang didasarkan kepada hayalan, dan bukannya kenyataan. Suatu realita maya. Untuk mencari Allah dalam segala hal, paham panteisme, sementara memberi instruksi bagi kita, bahwa kita semua adalah penata layan bumi. Martin, Yesus berkata, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jika demikian, hamba-hambaku akan melawan. Tetapi hari-hari akan segera tiba. Ketika semua tanda-tanda ini digenapi, Yesus akan datang dalam kuasa dan kemuliaannya yang besar. Dan yang mengakhiri semua penderitaan ini. Roma memahami, kebaikan yang mengalir, dari pengejaran kebaikan bersama. Yang didefinisikan oleh rasa solidaritas, perbuatan amal, dan saling bertindak. Dengan kata lain, Anda mesti bekerja bersama-sama. Dan orang yang mesti diajak bekerja sama. Adalah Paus. Ya, seperti di video singkat, yang tadi kita tonton. Benar. Karena itu, Roma memberikan informasi tantangan perubahan iklim dalam 2 tahapan. Secara epistemologi, yaitu dengan membentuk kerangka pertanyaan semestinya. Dan yang mengidentifikasi penyebab mendasar dari masalah. Apa itu? Dokumen Roma yang sangat jelas menjadi penyeimbang kepada persetujuan Paris, adalah ensiklikal Laudato Si.
Paus Francis menginstruksikan kita, bahwa segala hal adalah saling terkait, dan bahwa perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi, adalah sangat erat berkaitan. Jadi, Martin, ketidakadilan sosial, menyebabkan perubahan iklim. Sungguh menarik, melalui keseluruhan ensiklikalnya, Paus Francis menjelaskan, bagaimana penyembahan kita kepada mesin, dan pengejaran kita tanpa batas, untuk kepentingan diri kita yang sempit, menghilangkan perasaan keadilan dan kebaikan untuk bersama. Tetapi bagaimana dengan penyembahan berhala paus, penyembahan berhala kepada Pachamama, penyembahan berhala kepada misa? Bagaimana dengan penyembahan berhala paus, dengan mencampurkan kebenaran dengan kesalahan? Bagaimana dengan penyembahan berhala paus, dengan mengesampingkan hukum Allah? Bagaimana dengan semua hal itu? Tidak ada pengaruhnya, benar, dia di atas semua itu. Jadi, apa yang kita perlukan adalah penerapan tanda binatang. Dan itu akan merupakan drama penghabisan, dan akhir segala sesuatu, akan tiba. Hari Minggu lamban, solusi sederhana untuk pemanasan global. Kita mesti memulihkan hari Minggu, suatu hari untuk gaya. Suatu hari untuk bumi, ini sudah sangat baik dinyatakan, Martin. Karena hari Sabat, adalah suatu hari bagi Allah. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Mereka menginginkan satu hari untuk gaya. Mereka menyambut hal itu, tetapi bukan untuk saya. Saya tidak ingin turut terlibat. Tetapi malangnya, itu akan memiliki akibat, ketika kita mengambil keputusan itu. Ya. Dari situs Churches Together, mereka menginginkan hari Minggu iklim. Pertama-tama mereka menginginkan 1 tahun sekali, kemudian setiap pekannya. Uskup-uskup Uni Eropa menghimbau negara-negara untuk melindungi hari Minggu bebas bekerja. Mari kita libatkan serikat buruh turut serta, dan bekerja sama dengan mereka. Berpartisipasi dan melindungi hari Minggu, seperti dikatakan oleh Aliansi untuk Kebebasan Hari Minggu. Dari situs Independent Catholic News, Yobel bagi bumi melihat ke pekan Laudato Si. Martin, apakah meja sudah disiapkan? Jelas sekali. Saya pikir, ketika Anda tidak melihat dengan semua tanda-tanda yang ada. Lepaskan kacamata Anda, usap dan bersihkan, pakai salep mata, dan melihat kembali. Lihat kembali. Kitab Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Kemana mereka akan memandang? Mereka akan melihat ke bawah, benar. Mereka akan memandang ke bawah. Mereka akan melihat kepada gaya. Dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saya begitu senang. Semua tanda-tanda ini telah terjadi. Tanda-tanda lingkungan, tanda-tanda keagamaan, tanda-tanda Mesias. Tanda-tanda politik, tanda membeli dan menjual, tanda-tanda ekonomi. Dan kemudian tanda binatang. Dan mesin propaganda ini sedang menggila. Sedang berjalan dengan kekuatan penuh. Ada satu saat singkat dalam sejarah. Ketika berjalan dalam kapasitas itu. Tetapi itu lokal, dan hanya di sebuah bangsa. Itu terjadi di Eropa. Tetapi sekarang kita sudah melampauinya. Kita telah membuatnya menjadi universal. Kiranya Allah memberi kita hikmat, agar tidak disesatkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tanda-tanda telah digenapi di sekitar kami. Kami sedang menunggu untuk peristiwa yang penghabisan. Sedikit lagi propaganda, sedikit lagi indoktrinasi. Sedikit dusta lagi, dan akhirnya penutupan itu akan datang. Berilah kami hikmat, dan tolonglah kami agar menjadi penatalayan firman yang setia. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk berlangganan kepada saluran kami, klik di sini. Untuk mendapat pemberitahuan, klik tanda lonceng. Untuk menonton video selanjutnya, klik di sini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.